Halo guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku bakal ngebahas yang berbeda. Karena aku mau ngebahas tentang gimana caranya biar kalian irit untuk uang makan. Karena aku sebagai anak kos-kosan dan aku ngerasa kalau anak kos-kosan itu bingung antara mau beli makan di luar atau mau masak. Karena kadang masak juga sangat boros. Tapi kali ini aku mau ngasih tahu tipsnya gimana caranya biar kalian lebih irit dalam manajemen keuangan untuk makan di kos-kosan. Karena aku juga sebagai anak kos-kosan, jadi aku pernah merasa gimana kalau misalnya kita tuh irit ataupun enggak irit tapi makanan kita sehat selama kita menjadi anak kos, dan enggak cuman mie, makan mie dan mie setiap harinya. Let's go. Mungkin video ini agak lebih panjang dari yang biasanya, tapi jangan lupa ini adalah informasi penting yang buat kalian ngerti ternyata masak itu adalah hal yang paling simple dan paling praktis buat kalian. Aku bakal buatin spreadsheetnya buat kalian yang mau bagaimana cara menghemat uang makan, tapi kali ini aku mau ngebahas aku gunain 40.000 setelah aku belanja, dan 40.000 ini yang nantinya apakah bisa untuk 3 kali makan untuk anak kosan atau enggak. Oke, let's go, kita cek barang apa aja yang aku beli hari ini. Jadi ada beberapa bahan yang aku beli hari ini yang akan kita olah untuk jadi sup ayam. Yang pertama udah pasti ayam. Kedua aku beli kol, dan aku beli brokoli. Kemudian aku beli kentang, dan aku beli juga ini. Ini totalnya itu masih 25.000. Dan sisanya aku beliin minyak, bawang putih, bawang merah, dan garam, kemudian merica. Jadi total keseluruhannya itu adalah 35.000, dan 5.000-nya aku buat beli beras. So, beras 5.000 itu dapat sekitar 300 sampai 350 gram lah untuk 5.000. Let's go, kita bakal lihat sekarang juga, kita bakal masak apakah benar bisa atau tidak. Let's go. Jadi kita langsung olah aja buat ini jadi sup, dan jangan lupa masak nasi. Let's go. Yang pertama kalian harus bersihin ayamnya nih, karena ayam itu yang paling penting dibersihin di awal. Jadi setelah kalian bersihin, kalian rebus sebentar. Kenapa direbus? Biar kotorannya lebih hilang. Oke, jadi dia 2 kali kita rebus dulu baru dimasak. So let's go. Jadi ini kita masak nasinya dulu. Informasi aja buat teman-teman, kalau teman-teman nggak mau gagal masak nasi ataupun teman-teman nggak mau jadi bubur, teman-teman bisa masak 1:1. Jadi kalau teman-teman misalnya nih, teman-teman kurang yakin, teman-teman punya timbangan, teman-teman bisa timbang 1 liter air itu 1 liter beras. Jadi 1 liter dan 1 kilo. Tapi kalau teman-teman tetap mau pakai tangan, teman-teman bisa taruh ini di yang datar, kemudian teman-teman ukur. Sesuai yang tadi, kita bakal ngerebus ayamnya dulu karena ini penting. Kalian bisa langsung masukin juga nggak apa-apa, bisa tunggu mendidih juga nggak masalah. Selagi kita ngerebus ini, kita mau siapin bahan-bahannya dulu. 1, 2, 3. Ini kita buat kotak-kotak. Mungkin ada yang nanya, bang itu sampai matang nggak bang? Nggak usah ya, itu nggak sampai matang, tapi sampai ngeluarin darah-darah yang nempel-nempel di dagingnya, dan buat daging luarnya itu dia seperti matang tapi belum matang ya, matang tapi belum matang. Untuk potongannya ini terserah teman-teman mau potong seperti apa aja bisa,
Mau potong dadu, mau potong, ya pokoknya terserah lah, mau gimana pun itu bisa. Kali ini aku mau motong ininya. Nah, ini kan terlalu banyak, jadi aku mau pakai setengah aja. Jadi setengahnya aku simpan buat besok, setengahnya lagi aku pakai. Kalau teman-teman ikutin caraku, bisa dijamin ya 70% sampai 80% masalah makanan kalian aman, dan makanannya yang udah pasti sehat. Karena makanannya dari tangan kalian sendiri. Tapi menurut aku ini masih kebanyakan. Mungkin nanti kita bakal pakai setengah aja, karena ininya masih, dan kita buat ininya juga. Jadi kita bakal pakai setengah, ini full dan ini full. Let's go, kita buat bumbunya. Kali ini aku pakai ini buat mengulek-ulek. Sebentar, aku cari di kulkas dulu. Kali ini aku pakai bahan-bahan untuk giling, yaitu pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit, atau cabai besar bisa, cabai rawit bisa, tergantung kesukaan kalian ya. Mau pedas, mau enggak, itu balik lagi ke teman-teman. Tapi kali ini aku pakai cabai caplak, biar rasanya kalau kalian mau irit, kalian bisa pakai sedikit aja. Jadi contoh, kalian bisa pakai bawang putihnya 3 biji, bawang merahnya 3 biji, itu bisa. Jadi kalian bisa irit dari bahan-bahannya juga, tapi tetap makan ya. Ini guys, bawah nih, tetap makan dan makanan kalian sehat. Aku pakai 3 biji. Bawang merahnya juga aku pakai 3 biji. Akhirnya udah selesai, tapi mataku pedas, mau nangis rasanya. Akhirnya kita selesai, kita mau langsung masak. Let's go. Jadi aku masaknya pakai kompor listrik. Langsung kita colokin. Kalau kalian pakai kompor listrik, usahain panasnya harus, kalian bisa pilih yang kedua, yang stir fry. Terus kalian setting di 130 bisa, 160 bisa. Tapi kalau mau panasin pannya, kalian bisa buat di yang 100. Terus kalian langsung masukin aja. Ingat, jangan banyak-banyak, karena nggak bagus. Oke, kalian udah bisa masukin ini, langsung aduk aja. Kenapa ini pertama? Karena biar dia ngeluarin aromanya ya. Jadi setelah dia mengeluarkan aromanya, udah kecium, kita baru masukin yang ini tadi, cabai, bawang putih, bawang merah, langsung masuk. Tunggu sampai dia mengeluarkan aroma.
aroma harum dari bawang putih, bawang merahnya sendiri. Baru kita bisa kasih air dan akan kita masukkan ayam. Tapi kalau teman-teman mau campurin masih seperti ini, teman-teman udah campurin ayam, itu bisa juga sebenarnya, sama aja. Jadi nggak ada perbedaannya ya, karena dia alhasil akan menggunakan air untuk merebusnya. Sekarang kita udah boleh masukin airnya. Untuk airnya teman-teman bisa pilih tergantung selera teman-teman ya. Mau airnya penuh, mau airnya nggak penuh, mau banyak kuahnya ataupun sedikit, itu tergantung teman-teman. Seberapa aja bisa. Sekarang teman-teman udah bisa masukin ayamnya langsung. Kenapa ayamnya terlebih dahulu? Karena kalau misalnya sayurannya langsung, nanti dia bakal lebih cepat matang, karena kan dia sayuran. Ini boleh kita aduk. Dan untuk seledrinya teman-teman bisa potong ataupun teman-teman bisa potekin. Kalau teman-teman nggak mau motong ya kan, ataupun menurut teman-teman ribet untuk motongin, udah pegang. Tapi setelah dicuci ya, jangan seperti ini udah dimasukin. Oke, ini udah aku cuci barusan. Nah ini kan udah teman-teman, set set. Nah karena ini buat dimakan sendiri kan, kecuali teman-teman mau hidangin, baru dia bisa dipotong dengan benar. Kenapa aku remukin? Biar dia keluar aromanya, karena kalau diremukin dia bakal keluar. Tuh, kalau cuman dicemplungin aja dia nggak terlalu keluar. Mungkin sebagian orang bilang kalau misalnya masak itu waktunya lama, harus ini harus itu. Sebenarnya tergantung dari teman-teman. Teman-teman mau versinya seperti apa dan cara pengerjaannya seperti apa. Jadi teman-teman yang bakal ngerti sistem kerjanya berapa lama dan berapa lama. Kemudian teman-teman juga yang bakal bisa tahu bahan teman-teman sendiri, teman-teman mau pakai ayam ataupun yang lainnya. Tapi yang pasti pengeluaran kita hari ini bakal aku buat di satu tempat yang nantinya teman-teman bisa baca sendiri berapa aku habisin untuk semua ini dan berapa kali yang bisa kita makan. Jadi tonton sampai akhir agar teman-teman tahu bagaimana cara teman-teman untuk menghemat makanan ataupun menghemat uang makan ketika teman-teman memang lagi mau menabung dan lain sebagainya, terutama buat anak-anak kuliah ataupun anak sekolah yang jauh dari orang tua. So stay tune terus, aku bakal ngasih beberapa tips ataupun bakal ngasih terus tips agar kita berkembang bersama dan kalian bisa saving duit kalian. Mulai sekarang kalian udah boleh untuk mencoba ataupun untuk try di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga yang nanti bakal aku buat videonya. Let's go, dan kita tunggu ininya matang. Wah, harumnya. Wow, that is amazing, right? Ini aku belum kasih apa-apa. Belum aku kasih garam dan belum kasih lain sebagainya. Setelah ini mendidih dan teman-teman rasa ini udah cukup, yang harus teman-teman masukin adalah kentang. Kentang ini paling nggak teman-teman bisa masak 6 menit biar dia empuk. 6 menit ataupun 5 menit dalam keadaan air mendidih dia udah empuk ya. Oke, udah jadi masuk. Tinggal kita tunggu 6 menit ataupun teman-teman bisa buat alarm kalau teman-teman nggak yakin. Oke, that's good. Nanti kita bakal masukin yang kedua, bakal kita masukin untuk brokoli. Nih, kembang kol. Kembang kol.
Dan kita bakal masukin kolnya. Ini dia. Jadi aku tadi pakai setengah karena menurut aku itu kebanyakan yang tadi. Jadi terlalu banyak banget ya kan. Pakaiin garam. Teman-teman bisa pilih antara teman-teman mau pakai micin ataupun kaldu. Aku pakai kaldu jamur. Tapi micin itu bisa juga karena hampir sama aja, micin dan kaldu jamur. Kalau sekiranya kurang, teman-teman bisa langsung tambahin juga, nggak apa-apa. Kalau teman-teman sukanya agak creamy ataupun rasanya lebih pekat asin, teman-teman bisa banyakin di garamnya. Tapi kita coba dulu. Nice. Ini udah mantap. Dan ini udah perfect. Tinggal nunggu matang dan jadi. Karena nasinya aku udah masak. Tinggal ini. Let's go. Jadi karena udah sampai sesuai waktunya, kita masukin brokoli lagi. Sorry. Kita masukin kembang kol. Kita tunggu 2 menit setelah kembang kol masuk. Dan setelah itu kita bakal masukin kolnya. Dan terakhir kita masukin kolnya. Kola. Oke. So kita aduk. Ini wah. Ini kemungkinan airnya bakal dikit. Kita bisa tambahin dan bisa nggak ditambahin juga. Tapi sepertinya ini airnya bakal aku tambahin. Karena tuh, airnya sedikit kan? Nih. Jadi aku mau tambahin airnya. Oke. Sebenarnya ini udah matang, tapi menurut aku airnya masih kurang. Teman-teman bisa lihat dulu. Segini. Aku bakal cantumin berapa penggunaan aku di deskripsi, jadi jangan lupa untuk cek deskripsi juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Dan aku cuma mau informasiin bahwa ada barang kita yang masih tersisa, yang belum selesai dan belum habis kita pakai. Contohnya kita masih ada ini, seledri. Kemudian kita masih ada kol. Garam, micin kita juga masih ada, jadi masih sisa banyak. Oke, nanti aku bakal cantumin berapa aku menghabiskan ini. Oh iya, aku tadi mau kasih tahu kalau misalnya aku masak nasi dan aku bakal liatin ini bentuk nasinya yang aku masak. Let's go. Jadi teman-teman bisa lihat ini hasil yang aku masak tadi.
nggak terlalu banyak, nggak terlalu dry. This is good for soup. Let's go. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe video ini dan sebarkan buat teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut irit juga seperti kamu. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.